losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Para Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan teman-teman sekaligus. Yang pertama, bagaimana cara mempertahankan tabulam pot batang besar tapi masih dalam pot yang kecil. Yang kedua, apakah pemangkasan yang pernah saya lakukan di pohon mangga bisa juga dilakukan di tabulam pot kelengkeng atau mungkin alpukat. Kali ini saya akan melakukan pemangkasan akar pada tabulam pot kelengkeng. Ini di pot 60x60, kemudian akan saya pindahkan ke planter bag yang lebih kecil atau mungkin polybag yang lebih kecil. Ini adalah pemangkasan akar yang lebih ekstrim daripada pemangkasan akar yang sudah saya lakukan di pohon mangga. Bagaimana caranya? Simak selengkapnya hanya di Hatake Para Farm Channel. Selamat siang bos. Di depan saya ada tabulam pot kelengkeng yang saya tanam di dalam pot berukuran 60x60 cm. Kemudian ini sudah beberapa kali berbuah ya. Sudah beberapa kali saya lakukan pemangkasan. Kemudian ini juga sudah saya kombinasi ya. Jadi kelengkeng ini sudah menjadi dua jenis guys. Kelengkeng merah dan kelengkeng putih atau kelengkeng mata lada. Namun kali ini akan saya ganti potnya guys, karena ini sudah tembus ya. Nanti akan saya pangkas akar sekaligus saya akan perkecil untuk potnya. Caranya adalah dipotong akar. Ini akan sangat banyak ya akar yang akan saya potong. Seperti biasa, mungkin hanya 1 jengkal atau mungkin kurang dari itu. Karena nanti akan saya tanam di polybag yang kecil dulu, kemudian kalau sudah sehat baru nanti akan saya tanam di pot yang agak lebih besar. Seperti biasa, ini sudah saya kasih vitamin B1 3 hari yang lalu. Ya mudah-mudahan ini sehat. Nah ini masih ada trubus, tapi nggak apa-apa guys. Ini akan tetap saya pangkas akar. Dan ini di siang hari ya. Teman-teman nanti kalau memangkas akar usahakan di sore hari saja ya. Jangan di siang hari seperti ini. Usahakan juga teman-teman kalau mau pangkas akar seperti ini, jangan ada daun muda, itu akan lebih bagusnya ya. Usahakan daunnya tua semua. Untuk mencegah tanaman yang kita pangkas akar tidak terlalu berat stresnya guys. Ini akan tetap saya pangkas akar karena di area sini akan saya taruh tanaman yang lain. Langsung saja kita ke prosesnya guys. Oke, seperti biasa ini akan saya sisakan segini ya paling ya. Nah melingkar seperti ini. Untuk lengkapnya pemangkasan akar sudah saya contohkan di video sebelumnya ya. Jadi ini akan saya lakukan cepat saja agar video tidak terlalu panjang. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way.
Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you that. Nah, kalau jumpa akar yang seperti ini digunting saja ya guys. I don't wanna let myself down, myself. Oke bos, ini akarnya besar-besar banget ya. Tapi ini sudah berhasil saya buang semua. Ini sudah bisa diangkat. Nah, tuh ya. Ini bekas akarnya, tuh lihat. Oke ya, ini akan saya rapikan di bawah saja. Oke ya, ini akan saya rapikan terlebih dahulu akarnya. Usahakan dalam merapikan akar ini jangan sampai banyak akar yang lecet ya guys. Seperti ini, gunakan gunting atau alat yang lain yang tajam. Nah, seperti ini. Agar nanti tidak terjadi kebusukan. Biasanya kalau banyak yang lecet itu nanti batang akarnya ini akan membusuk. Oke, seperti ini bos. Nah, ini sudah saya rapikan semua ya untuk akarnya. Oke, kemudian akan saya tanam di pot yang sekecil ini ya. Ini 30 liter guys, pot bunga ini. Langsung akan saya tanam guys. Nah, ini akan saya tanam seperti ini. Oke, mantap bos. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions. Oke, ini langsung disiram jenuh ya guys. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. Nah, setelah seperti ini ditempatkan di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung. Ini wajib guys. Lihat, kalau daunnya masih muda seperti ini dipangkas akar ya akan seperti ini. Apalagi ini cuacanya sangat panas. Nah, ini nggak apa-apa ya. Ini paling nanti akan saya buang saja atau saya biarkan saja seperti ini. Ini baiknya kalau sudah seperti ini juga ikut disiram ya. Nanti kalau sudah ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, bisa diguyur dengan air, disiram dengan air juga agar nanti segar, mantap. Oke, ini akan saya tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari terlebih dahulu, di tempat yang teduh. Kemudian nanti akan saya siram ini untuk daunnya ya, biar nanti segar kembali. Video akan saya lanjut ketika tanaman ini sudah sehat kembali guys, dan sudah bisa ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Selamat siang bos. Siang-siang tapi cuaca mendung seperti ini bos. Nggak apa-apa ya. Ini akan saya update perkembangan untuk pangkas akar kelengkeng yang saya lakukan 3 minggu yang lalu. Ini kemarin 5 hari yang lalu sudah saya tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Tapi ini mohon maaf karena cuaca mendung ya, jadi tidak bisa saya videokan pas terkena sinar matahari. Ini juga sudah terkena hujan ya, tadi malam hujan lebat. Ini aman guys. Ini kemarin karena ada daun yang masih muda ya, baru mekar, kemudian saya lakukan pemangkasan akar. Jadi seperti ini guys. Ini ya kondisinya. Untuk batang yang kemarin sangat muda,
Nah, dalam 3 minggu banyak kemarin yang rontok ya daunnya. Ya, ini jelas ya karena pemangkasan akarnya itu terlalu banyak. Nah, ini guys, tuh seperti ini ya. Yang muda-muda ini rontok semua. Ini pembelajaran buat teman-teman bahwasanya untuk pemangkasan akar itu sebaiknya dilakukan jika daunnya itu tua. Ini kemarin sebenarnya akan saya buang untuk yang muda ini, tapi ini biar nanti teman-teman bisa lihat ya. Kalau daun muda itu atau batang muda jadi seperti ini ya kalau dilakukan pemangkasan akar. Tapi setidaknya ini sudah berhasil guys. Ini sudah mulai ada turbus di atas ini. Nah, mantap jiwa. Kemudian kita lihat di sebelah sini. Nah, ini ya. Ini ada turbus guys, sudah guys. Kemudian di bawah juga banyak yang turbus. Tadi saya lihat sebelah mana. Nah, ini ya. Sudah turbus seperti ini. Ini menandakan bahwasanya ini berhasil guys. Teman-teman juga ada yang penasaran kenapa harus dilakukan pemangkasan akar ya. Ini ya guys, saya terangkan sedikit bahwa pemangkasan akar itu wajib dilakukan khususnya untuk tabu lampot, tanaman buah di dalam pot. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau tanaman di dalam pot itu khusus yang tidak tembus ini ya, kalau dibiarkan itu bertahun-tahun kemudian dia hidup di dalam pot yang misalkan sekecil ini atau sebesar ini, kalau dibiarkan itu pasti nanti dia itu akan akarnya akan menumpuk ya. Nah, kalau akar sudah penuh di dalam pot ini ya, atau misalkan pot yang agak besar seperti yang kemarin itu, kalau memang tidak ditembuskan dia itu pasti akan berhenti tumbuh guys ya. Kemarin sudah saya contohkan juga di pohon mangga, dia itu akan berhenti tumbuh apalagi berbuah. Ini kadang-kadang memang teman-teman belum paham ya kenapa memang tabu lampot itu harus dipangkas akar. Jadi bukan cuma pemangkasan pembentukan cabang saja, tapi pemangkasan akar itu adalah sebagian dari perawatan tabu lampot guys. Kadang-kadang ada yang punya tabu lampot kemudian dibiarkan bertahun-tahun sudah berbuah, kemudian dibiarkan harapannya akan berbuah lagi. Itu bisa ya berbuah lagi, tapi nanti tidak akan maksimal karena akarnya terlalu penuh. Fungsi yang selanjutnya dari pemangkasan akar itu ya seperti ini guys yang sedang saya contohkan. Jadi pemangkasan akar itu bisa juga dilakukan agar tanaman di dalam pot itu berbatang besar tapi masih dalam pot yang kecil. Atau lebih tepatnya mempertahankan tanaman di dalam pot itu batangnya besar tapi potnya kecil. Ini yang saya lakukan berkali-kali. Ada yang bilang juga kalau akar sudah dipangkas kemudian pertumbuhannya tidak akan maksimal. Itu saya rasa kurang tepat karena saya sudah banyak sekali tabu lampot yang saya pangkas akar dan kemudian tumbuhnya malah semakin bagus, kemudian berbuahnya tetap maksimal guys. Jadi semua itu tergantung perawatan kita terhadap tanaman itu sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwasanya untuk tanaman yang sudah dipotong akar tunggangnya itu tidak akan bagus pertumbuhannya. Ini saya lakukan khusus untuk tabu lampot guys. Jadi kalau tabu lampot itu seperti ini ya. Kalau untuk tanaman yang ditanam di lahan memang ya tidak perlu dilakukan pemangkasan akar ya. Dia itu perlu akar utama yang masuk dalam tanah kemudian mengambil nutrisi, air dan sebagainya. Tapi kalau khusus untuk tabu lampot ini memang semua nutrisi kemudian air ini kita yang memenuhinya. Jadi khusus untuk pemangkasan akar itu memang saya lakukan hanya di tabu lampot saja. Perlu teman-teman ketahui bahwa pot kecil ini sebenarnya hanya untuk menyehatkan saja guys. Nanti akan saya pindahkan lagi ke pot yang lebih besar agar dia nanti bisa berkembang ya, akarnya bisa berkembang kemudian nanti bisa berbuah kembali guys. Ini kayaknya akan bagus karena ini sudah menjadi dua jenis ya, kelengkeng putih dan kelengkeng merah. Kemudian hal yang perlu dilakukan juga, jangan dulu dilakukan pemupukan ya guys. Nanti lakukan pemupukan sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan ke depan. Jadi kalau masih seperti ini biarkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah banyak muncul trubus baru dilakukan pemupukan.
Untuk pemupukan juga jangan terlalu banyak dulu, karena ini akarnya banyak yang kita potong kemarin, takutnya nanti malah terjadi kebusukan. Ini bisa dipastikan akar itu mulai tumbuh ya guys, karena sudah ada trubus. Biasanya seperti itu. Kalau sudah muncul trubus berarti tandanya akar ini sudah mulai berkembang. Ini umurnya 3 minggu. Hal ini wajar, akar itu sudah mulai berkembang. Kemudian ada yang tanya lagi, apakah kalau sudah seperti ini boleh disiram dengan menggunakan vitamin B1? Jawabannya adalah boleh. Silakan teman-teman kalau ingin ngasih vitamin B1 atau air rendaman bawang merah juga boleh ya. Silakan lakukan seperti sebelum kita melakukan pemangkasan akar. Jika kita siram vitamin B1 akan lebih baik karena nanti perkembangan akar itu akan lebih cepat. Oke guys, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemangkasan akar pada tabu lampot kelengkeng ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mempunyai tabu lampot berbatang besar tapi masih dalam polybag yang kecil. Ini sudah saya contohkan, sudah saya praktekkan sampai keberhasilan hari ini. Oke ya guys, itu tadi caranya. Jika kita ingin mempunyai tabu lampot yang berbatang besar tapi masih dalam polybag yang kecil atau pot yang kecil, itu caranya sangat gampang, tinggal kita lakukan pemangkasan akar. Tapi hati-hati buat teman-teman di rumah, jika ingin melakukan pemangkasan akar, itu lihat kondisi tanaman terlebih dahulu. Kalau dia sehat, boleh dilakukan pemangkasan akar. Kalau kondisi tanaman kurang sehat, jangan dilakukan pemangkasan akar. Apalagi untuk pemangkasan akar yang sangat ekstrim seperti ini. Sebaiknya dilakukan pemupukan terlebih dahulu, kemudian bisa juga dikasih vitamin B1. Ini sangat saya rekomendasikan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Video saya akhiri. Jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.